فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita masuk kepada tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala setelah mengambil faedah dari Imam As-Sa'di tentang firman Allah Ta'ala, kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Sebagaimana kami telah mengutuskan ke tengah-tengah kalian atau di antara kalian seorang rasul dari jenis kalian sendiri. Kama ini menunjukkan apa? Harfut tasbih. Jadi yang sebelum-sebelumnya itu adalah nikmat tentang masalah pemindahan kiblat. Itu adalah nikmat yang besar. Sebagaimana kami mengutuskan ke tengah-tengah kalian seorang rasul dari jenis kalian sendiri, yang sifat-sifatnya sebagai berikut. Dia membacakan kepada kalian ayat-ayatnya, menyucikan kalian, dan mengajarkan kepada kalian Alkitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada kalian perkara yang kalian belum mengetahuinya. Baik. Kemudian fa'nya fa'ut ta'qib. Apabila kalian tahu ini semua adalah nikmat dari Allah, berarti kesimpulannya apa? Fadhkuruni adhkurkum. Maka ingatlah aku, sebut-sebutlah aku, niscaya aku akan menyebut-nyebut kalian. Washkuruli wala takfurun. Dan bersyukurlah kalian kepadaku dan janganlah kalian mengingkariku. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yudzakiru ta'ala ibadahul mu'minin ma an'ama bihi alaihim. Allah Ta'ala mengingatkan para hambanya yang beriman tentang apa, ini maf'ul bih yang kedua, apa yang Dia berikan kepada mereka min bi'tsatir rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ilaihim. Minnya tabiyin li ma al-mausulah, yang berupa diutuskannya Rasul yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Dia membacakan yatlu alaihim ayatillah, dia membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mubayyinat yang diterangkan, mubayyinat, ini kalau qiraah kita mubayyinat yang menerangkan, wa yuzakkihim, dan dia menyucikan mereka, yutahhiruhum min radha'ilil akhlaqi wa danasin nufus. Dia menyucikan mereka dari akhlak-akhlak yang rendah. Ini idhofatu al-masdar ila idhofatul na'at ilal man'ut. Asalnya adalah al-akhlaq ar-radhilah, lalu dimajukan ke depan na'atnya. Dan jiwa-jiwa yang kotor, boleh juga ini betul-betul masdar, yaitu kotoran jiwa. Wa af'alil jahiliyah, dan perbuatan-perbuatan jahiliyah. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, dan dia mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan menuju kepada cahaya. Berbeda dengan keadaan orang kafir yang berada dalam kegelapan yang berlapis-lapis, sebagaimana dalam daras malam itu. Wa yu'allimuhumul kitab, dia mengajarkan kepada mereka kitab suci, wa huwal Qur'an, yaitu Al-Qur'an, wal hikmah wa hiya sunnah, dan mengajarkan kepada mereka al-hikmah, yaitu as-sunnah. Wa yu'allimuhum ma lam yakunu ya'lamun, dan dia mengajarkan kepada mereka perkara yang dulunya tidak mereka ketahui. Fakanu fil jahiliyatil jahla, sesuai namanya, semula tidak tahu, karena mereka dulu di masa
kejahilan yang sangat bodoh, yang sangat parah, karena tidak mendapatkan wahyu. Berarti memang kunci ilmu ada pada wahyu. Yusaffahuna bil qawlil fari. Yusaffahun yaitu mereka dinilai sangat bodoh sekali. Safih yaitu apa? Sangat bodoh. Mungkin di sini istilahnya apa? Bangang mungkin ya. Bahlul. Nah. Dengan perkataan yang fari. Perkataan yang fari itu ada beberapa makna. Boleh jadi artinya sangat cerdik, atau boleh jadi adalah yaitu kepalsuan dengan ucapan yang palsu. Karena seluruh ajaran di masa jahiliyah boleh dikatakan adalah buatan-buatan rekaan-rekaan sendiri. Fantaqalu bi barakati risalati. Lalu mereka berpindah dengan keberkahan risalah Nabi. Penuh berkah. Wa yumni sifaratih. Yuman artinya keberuntungan. Keberuntungan dari perutusan Nabi. Sifarah yaitu beliau sebagai duta dari Allah Ta'ala untuk menyampaikan ilmu, menyampaikan bimbingan, bahkan apa sampai tingkat menyebabkan rezeki yang semakin banyak dialami oleh orang-orang yang beriman kepada beliau, dibuka rezeki. Padahal dulu ma'ruf orang Arab diremehkan dari dua negara karena kebanyakan mereka dianggap fuqara. Ila halil aulia, menuju kepada keadaan para wali. Wasajayal ulama, dan karakter-karakter para ulama. Semula jahala kemudian jadi ulama, semula juhala jadi ulama. Ini kemuliaan yang sangat hebat. Fasaru a'maqan nasi ilma, lalu jadilah mereka itu orang yang paling mendalam ilmunya, para sahabat. Dan ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Iqtida'is Siratal Mustaqim. Para sahabat mereka bahan dasarnya bagus, cuma karena belum disirami oleh hujan risalah, hujan wahyu, maka tanahnya terbengkalai. Tatkala risalah datang diolah dengan bagus, hasilnya menjadi paling bagus. Belum pernah di alam semesta ada para sahabat yang seperti sahabat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Antar sahabat itu, apalagi antara sahabat dengan yang bukan sahabat, jelas kualitinya sangat lain. Dan secara umum umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang terbaik ilmunya dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Wa abarrahum quluba, dan hati yang paling berbakti, paling baik, paling taat. Tidak seperti hati-hati Bani Israel yang Nabi Musa sendiri sangat letih menghadapi mereka, sebagaimana dalam hadis Isra dan Mi'raj itu dan hadis yang lain. Wa aqallahum takallufa, dan paling sedikit pembebanan terhadap diri sendiri. Kebenaran itu sudah berat. Syariat ini sebenarnya sudah terasa berat. Kalau kita membuat bid'ah, membuat ajaran sendiri, makin letih kita. Tak perlu itu meletih-letihkan diri sendiri. Wa asdaqahum lahjah, dan paling jujur ucapannya. Sebenarnya demikian. Orang yang mengikuti Nabi, mengikuti sahabat, mereka tidak seperti politikus. Walaupun mereka juga masuk dalam dunia politik, Nabi Muhammad dan para sahabat. Tapi lidah mereka paling jujur, ucapannya paling jelas, tidak berpusing-pusing, berbelit-belit. Ujung-ujungnya ternyata kosong lagi, tak ada. Nabi dan sahabat memang kualiti yang terbaik. Dengan hasil pemerintahan juga yang terbaik. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Contohnya adalah dalam ayat yang lain, ayat Ali Imran. Sungguh Allah telah memberikan kurnia kepada kaum mukminin tatkala Dia mengutuskan ke tengah-tengah mereka seorang rasul dari jenis mereka sendiri, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya dan menyucikan mereka. Al-ayat sampai akhir ayat. Tafsir ayat dengan ayat yang lain. Wa dhamma man lam ya'rif qadra hadhihi ni'mah, dan Allah mencela orang yang tidak mengenali kadar nikmat ini. Yang dipentingkan hanyalah
perutnya hanyalah hawa nafsunya dan sebagainya. Tak kisah dengan turunnya risalah yang terbesar ini. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar. Apakah engkau tidak melihat, wahai Rasulullah, kepada orang-orang yang menukar kenikmatan Allah dengan kekufuran? Ini juga apa? Tafsir ayat dengan ayat. Ayat yang di hadapan kita bicara masalah nikmat dan diakhiri dengan apa? Jangan kalian melakukan kekufuran. Nah, ditafsirkan oleh beliau dengan ayat yang lain, yaitu ayat Ibrahim. Apakah engkau tidak melihat kepada orang-orang yang menukar nikmat Allah dengan kekufuran? Akibatnya wa ahallu qaumahum daral bawar, dan mereka memasukkan atau meletakkan, menempatkan kaum mereka ke negeri kehancuran, yaitu neraka. Na'udzubillah. Gunung saja hancur, batu saja hancur, bahkan jadi bahan bakarnya api neraka. Betul-betul hancur, yang masuk ke dalam sana adalah hancur, kecuali Allah mengekalkan mereka untuk menambah azab lagi. Na'udzubillah. Qala Ibnu Abbas, yakni bi nikmatillah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah maksudkan dengan kenikmatan Allah di dalam ayat Ibrahim ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti memang sesuai dengan ayat yang kita bahas, kama arsalna fikum rasulah, sebagaimana kami utuskan ke tengah-tengah kalian seorang rasul. Wa lihadza nadaballahu almu'minin ila li'tirafi bihadhihi ni'mah. Maka dari itu Allah menyeru kaum mukminin untuk mengakui kenikmatan ini, perintah untuk bersyukur. Wa muqabalatiha bi dzikrihi wa syukrih, dan membayar, ini bahasa salah satunya ya, muqabalah artinya pembayaran atau pengupahan, yaitu menghadapi nikmat ini dengan menyebut Allah dan menyukuri Allah, mensyukuri Allah. Faqal fadkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Allah berfirman, maka sebut-sebutlah aku, niscaya aku akan menyebut-nyebut kalian, dan bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan kalian mengingkariku. Qala Mujahidun fi qawlihi kama arsalna fikum rasulan minkum. Mujahid rahimahullah bin Jabr al-Makki yang menafsirkan ayat ini mengatakan maknanya adalah kama fa'altu fadkuruni, sebagaimana aku berbuat apa yang disebutkan dalam ayat tadi panjang lebar itu, kesimpulannya apa? Sebagaimana demikian maka ingatlah aku. Di sini ada jar majrur yang tersembunyi, kama fa'altu bikum kadza wa kadza. Baik. Kemudian qala Abdullah bin Wahab Diwanul Ilm Al-Misri an Hisham bin Sa'ad an Zaid bin Aslam anna Musa alaihi salam qol, bahwasanya Musa alaihi salam berdoa. Tentunya apa, ini sananya putus, ini jarak berapa ribu tahun antara Zaid bin Aslam dengan Nabi Musa. Sayangnya beliau tidak menceritakan apakah ini dari Israiliyat atau dari siapa. Baik, sayang ya, padahal apa? Disebutkan dalam catatan kaki sanadnya sahih ke Zaid bin Aslam. Sayangnya kami tidak mengetahui dari mana Zaid bin Aslam mendapatkan cerita ini. Boleh jadi dari ahli kitab, wallahu a'lam, sehingga dinilai sebagai bagian dari Israiliyat. Baik, apa isinya? Beliau berdoa, ya Rabb, kaifa ashkuruk, wahai Rabbku, bagaimana saya bersyukur kepadamu? Qala lahu rabbuh, maka Rabbnya berfirman kepadanya, tadhkuruni wala tansani, engkau mengingatku dan engkau tidak melupakanku. Fa idza dzakartani faqad syakartani, apabila engkau mengingatku maka sungguh engkau telah bersyukur kepadaku. Tentunya ini baru salah satunya, karena apa? Disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Iddatus Shabirin bahwasanya rukun syukur itu ada 3, yang seperti yang pernah kita lewati itu, yaitu apa? Mengingat dengan hati, menyebut dengan lisan, dan mempergunakan nikmat tadi sesuai dengan tujuan pemberiannya. Nah, itu baru syukur yang sebenar, bukan hanya mengingat. Berapa banyak orang kalau dibilang
engkau bersyukur tak? Oh, saya bersyukur, saya ingat Allah. Ingat-ingat aja, tapi tidak melakukan apa-apa. Kalau sekedar ingat tidak cukup. Perlu menjalankan apa yang disyariatkan, baru bersyukur. Baru dikatakan bersyukur. Wa idza nasitani faqad kafartani. Apabila engkau melupakanku, maka engkau telah mengingkariku. Jelas ini salah satunya, salah satu dari cabang kekufuran adalah lupa pada Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang orang-orang munafikun, nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa kepada Allah, maka Allah pun lupa pada mereka. Lupa bukan berarti maksudnya Allah jadi tidak ingat, tapi maksudnya nasiyah di sini adalah yaitu tarokahum, Allah meninggalkan mereka. Jelas Allah tak pernah lupa. Wa makana rabbuka nasiya, Rabbmu tidak lupa. Lupa dalam artian az-zuhul, yaitu tidak ingat dalam hafalan. Wa qala al-Hasanul Basri, Abu Sa'id Hasan bin Sa'id Al-Basri, kalau tak salah ayahnya namanya Sa'id Yasar ya, Abu Sa'id Hasan bin Abil Hasan Yasar Al-Basri. Wa Abul Aliyah Rufai ibnu Mihran, wa Suddi Abdurrahman, wa Rabi ibnu Anas. Innallaha yadhkuru man dzakarah. Sesungguhnya Allah menyebut-nyebut orang yang menyebut-nyebutnya. Balasan sesuai amalan. Wa yazidu man syakarah. Dan Allah menambahi nikmat kepada orang yang mensyukurinya. Wa yu'adzibu man kafarah. Dan Allah akan menyiksa orang yang mengingkarinya. Nah, wa qala ba'du salaf fi qaulihi ta'ala, sebagian salaf berkata tentang firman Allah Ta'ala, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan kepadanya. Mengandungi apa? 3 komponen, 3 kandungan takwa itu. Qal huwa ayyuta'a fala yu'sa. Allah ditaati, maka dia tidak dimaksiati. Dan ini telah dijabarkan di dalam ayat-ayat sebelumnya. Masalah apa itu? Yaitu mengikuti Nabi dalam pemindahan kiblat, dan sahabat telah melakukan itu walaupun di dalam sholat langsung berpusing. Juga apa masuk dalam ayat fastabiqul khairat dan seterusnya. Kemudian wa yudhkaru fala yunsa. Allah diingat, maka dia tidak dilupakan. Berarti masuk dalam ayat yang tadi, fadhkuruni adhkurkum. Wa yushkaru fala yukfar. Allah disyukuri, maka dia tidak diingkari. Kembalinya kepada ayat yang lafaz yang setelahnya, washkuruli wala takfurun. Berarti komponen takwa memang 3 ini. Makanya dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, hadis musalsal bil mahabbah, Rasulullah bersabda kepada Mu'adz, inni la uhibbuk. Kemudian apa? Usika ya Mu'adz alla tada'anna dubura kulli shalah antaqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu. Aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'adz, yaitu jangan sampai engkau meninggalkan di belakang sholat, yaitu di akhir-akhir, karena sunnahnya doa itu adalah sebelum salam, yang dijamin di situ dikabulkan, bukan setelah salam. Tak ada jaminan apa-apa setelah salam. Yaitu apa? Berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrik. Ya Allah, tolonglah saya untuk mengingatmu, wa syukrik, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan memperbagus peribadatan kepadamu. Jadi intinya adalah melaksanakan takwa dengan 3 masalah tadi, yaitu apa? Taat, zikir, dan syukur. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Sudah, jadi dapat filenya kemarin yang ini. Dapat tentuan. Nah, kuncinya tadi.